Teman-teman, kalau kalian punya aki motor yang mati total seperti ini di rumah, jangan dibuang dulu ya. Karena sebenarnya aki yang mengalami kerusakan mati total seperti ini sangat bisa sekali untuk kita perbaiki menjadi normal kembali guys. Jadi dalam video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara memperbaiki aki yang mati total cuma dalam 5 menit pasti akan normal kembali guys. Mau tahu seperti apa caranya? Simak saja video ini sampai selesai. Nah, untuk mendeteksi kerusakan aki seperti ini sangat mudah sekali. Kita cuma butuh sepotong kabel seperti ini, teman-teman. Atau mungkin jika kalian punya lampu motor bekas seperti ini, bisa kalian gunakan juga untuk memeriksa atau mendeteksi kerusakan pada akinya. Caranya sangat mudah. Nah, langsung aja kita tes kondisi akinya. Kita coba nyalakan lampu motor ini langsung dengan akinya. Bisa dilihat lampunya tidak menyala sama sekali teman-teman ya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di akinya. Dan juga coba kita kosletkan seperti ini. Sama sekali tidak ada arus ya. Tidak ada percikan api sama sekali. Lalu bagaimanakah caranya agar aki ini bisa normal atau hidup kembali? Nah, untuk mengatasi kerusakan aki seperti ini, kita perlu membongkar akinya, teman-teman. Jadi, kita akan gunakan gergaji besi untuk memotong akinya. Kita potong di bagian-bagian yang saya tunjukkan ini ya. Sebelumnya aki ini sudah saya potong, bisa teman-teman lihat ya. Untuk pemotongannya seperti itu. Nah, setelah dipotong, kita akan memeriksa kondisi bagian dalam akinya. Jadi sebenarnya satu buah aki seperti ini terdiri dari 6 buah elemen aki kecil di dalamnya. Di sini bisa kita lihat ya, jika kita hitung ada 6 buah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan masing-masing elemen atau sel akinya ini memiliki tegangan 2 volt yang diserangkai atau disusun secara seri sehingga menghasilkan total output 12 volt teman-teman. Jika kita urut rangkaiannya mulai dari kutub positif ya, positif negatif, ada sambungannya di sini. Di sini pun sama ya, ini positif negatif lagi dan ada sambungannya positif negatif dan seterusnya begitu sampai ke kutub negatif guys. Jadi semuanya dirangkai secara seri menjadi sebuah aki dengan tegangan 12 volt teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui susunan bagian dalam elemen atau sel-sel akinya, maka sekarang jadi mudah bagi kita untuk mendeteksi kerusakan di bagian dalamnya guys. Kita pakai kabel yang tadi lagi. Kita akan kosletkan ya antara kutub positif dan negatif di elemen-elemennya ini. Nah, di sel yang kedua terlihat ada percikan api. Ini berarti antara sel yang pertama dan sel yang kedua ini masih terhubung dengan baik teman-teman. Nah, biar percikan apinya lebih kelihatan jelas di kamera, saya akan matikan dulu lampunya. Kita coba sekali lagi. Di sel pertama tidak kelihatan api ya teman-teman. Itu karena tegangannya kecil cuma 2 volt. Nah di sel kedua bisa terlihat sudah mulai kelihatan apinya seperti itu guys ya. Itu berarti terhubung dengan bagus. Kemudian di sel ketiga juga masih terhubung ya teman-teman. Kita coba di sel keempat juga keluar api ya. Berarti dari sel pertama sampai sel keempat ini masih terhubung dengan baik teman-teman. Kemudian di sel kelima masih juga keluar api teman-teman ya. Kemudian kita coba lagi di sel yang keenam. Nah bisa teman-teman lihat di sel yang keenam ini sudah tidak keluar api sama sekali ya. Jadi sekarang kita sudah temukan bagian di akinya yang rusak. Nah yang rusak atau putus itu adalah bagian sambungan antara elemen kelima dan elemen keenam ini teman-teman. Nah, bagaimana? Sangat mudah sekali kan cara untuk mendeteksi atau menemukan kerusakan pada aki seperti ini. Jadi cukup menggunakan kabel sepotong seperti ini, kita sudah bisa mendeteksi atau menemukan kerusakan pada aki yang mati total seperti ini, teman-teman. Nah, langsung saja sekarang kita akan memperbaiki kerusakan pada akinya. Langkah pertama, kita akan berikan timah seperti ini pada kedua buah sel yang terputus tadi, yaitu pada sel yang kelima dan yang keenam. Kemudian kita akan menggunakan kawat ya atau kabel seperti ini, cukup sepotong saja seperti ini teman-teman. Nah, kabel ini yang akan kita pakai untuk menyambungkan jalur dari sel yang kelima dan sel keenam yang tadi terputus ya. Oke, sekarang langsung saja kita solder kabel jumper ini ke kedua buah sel yang tadi terputus jalurnya.
Dan untuk lebih memudahkan pekerjaan menyolder di aki seperti ini, seharusnya kita menggunakan solder yang berdaya lebih besar ya, agar lebih panas sehingga timahnya lebih bagus mencairnya dan hasil solderannya pun akan merekat dengan sangat bagus pada akinya. Namun karena di sini saya cuma memiliki solder kecil, ya solder dengan daya cuma 40 watt seperti ini, apa boleh buat, kita gunakan saja teman-teman. Nah, sekarang kedua buah jalur yang terputus tadi sudah kita jumper seperti ini. Langsung saja kita uji coba kembali apakah sekarang akinya sudah normal, guys. Oke, langsung saja kita coba korsleting kembali antara selnya. Tadi saat kita coba di awal, di sel yang ke-6 tidak ada apinya teman-teman ya. Sekarang bisa dilihat ya, apinya sudah bagus seperti itu guys. Dan kutub negatif, wow sangat mantap sekali guys ya. Sekarang akinya sudah normal nih guys. Jadi kita coba untuk menghidupkan lampu ini ya. Mantap ya teman-teman. Wow, terang sekali guys. Nah, mudah sekali kan teman-teman cara untuk mengatasi kerusakan aki mati total seperti ini. Cukup di jumper seperti tadi, maka